عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita terus diberikan kesempatan untuk beribadah ataupun menjalankan apa yang menjadikan perintahnya. Semoga segala amal ibadah kita menjadikan bekal kita nanti buat menghadap Gusti Allah yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kiamat. Ini malam sebetulnya mah digerakkan harus menerangkan yang sebenarnya, yang dimana kita sudah salah langkah. Banyak sekali hal-hal syirik yang sudah kita lakukan, mengeluarkan hati dari berharap makhluk, mengeluarkan makhluk dalam hati kita. Yang ada di hati kita hanya Gusti. Makanya selama kita masih ada di hati kita berharap ke makhluk, berharap ke pekerjaan, jual beli, ini sudah syirik hukum, sudah kufur. Ini topik seperti itu. Bagi orang yang ngerti atau tidak ngerti, kita sudah setiap detik, setiap waktu berharap selain daripada Allah. Selama hati kita ini belum dibersihkan, tidak mungkin apa semua keinginan ada tidak bisa dikabulkan. Karena Allahnya Maha Pencemburu. Kalau terus dibiarkan malah numpuk, pada akhirnya terjerumuslah kita kepada orang-orang makhluk. Makanya keluarkan makhluk ataupun apapun juga yang ada di hati kita berharap selain daripada Allah. Ini hukumnya syirik. Jadi tetap kita itu harus bisa menyimpan Allahnya di hati. Obat galau, obat pusing, obat susah semuanya itu hanya Allah yang bisa menggerakkan semuanya. Allah yang memberikan rezeki, bukan jual beli yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan umur, bukan dokter yang bisa memperpanjang. Kita ini sudah dalam sekali, bisa-bisa terjerumus masuk ke aliran sesat. Baru bilang syariat mau 2000 WA tetap hukum Allah menyatakan kita itu sudah silat. Mengejar-ngejar dunia, otak kita ini udah dunia, ini dunia ini. Tuhannya sama dengan orang kafir. Orang kafir itu Tuhannya dunia. Makanya selagi nggak ada duit, hilang. Seperti kita kehilangan Allah. Padahal semua yang Allah kasih, Allah yang kasih umur, apa semuanya yang emang gak bisa dibeli.
dikasih sehat, dikasih segala. Betul kita butuh duit, tapi bukan segala-galanya duit. Duit bisa beli kasur, tapi duit tidak bisa beli minyak. Duit bisa beli kendaraan, tapi duit tidak bisa beli keselamatan. Duit bisa beli obat, tapi duit tidak bisa beli kesembuhan. Sudah ada uang mah gampang untuk melunasi hutang. Nih, ada uang terus terlajang, kita ditabrak mobil atau diapa di rumah sakit. Uang itu untuk bayar hutang apa untuk biaya rumah sakit? Katanya kalau nggak ada duit gampang. Jadi jangan selalu apa namanya mengitikadkan dalam hati kalau ini sudah laku bisa nambah modal, bisa berhutang, bisa ini. Itu sudah menduakan Allah. Terus Allah kan yang maha pencemburu, Allah jauhkan semua. Sudah kita nggak berhasil, keduanya kita durhaka, dapat dosa syirik lagi. Makanya bila mana kita ingat ke hal yang itu tadi, bacalah haula wala quwwata illa billah. Allah yang bocorkan bila mana kamu dapat tekanan, bila mana kamu sudah tidak kuat, wastami'u bisabri was-sabr. Tinggal sama-sama. Itu obat anti galau dan ketenangan. Kalau sudah tenang, dapat semuanya. Coba pas begitu masuk belum dikir, baru masuk ke tempat tadi udah hilang, udah lupa. Ditambah lagi dikir, makin lupa. Ini salah mutlak. Bila mana doa kalian tidak dikabul sama Allah, lupakan kesusahan kesedihan itu. Jadi jangan berharap kalau ada sedikit hati kita, pikiran kita masih ada rasa susah, sulit, Allah nggak bisa untuk menghilangkan kesulitan tadi, karena kitanya dalam pengaruh hawa susah jelek. Allah bersama prasangka hambanya. Kalau sangka kitanya jelek, jadi. Jadi kalau mana bila mana tekanan kepikiran besok bagaimana, apalagi sudah ada jatuh tempo atau segala macam, langsung ambil wudhu, nggak usah apa-apa lagi, nggak usah mikir kemana-mana lagi, udah. Biasakan kita betul-betul butuh Allah. Allah mandang kita terus. Kalau yang punya dunia, langit ini, yang punya segalanya kita abaikan, ibarat tuan rumah diabaikan, orang yang numpang tidak peduli dengan yang punya tuan rumah, demi Allah boro-boro dikasih. Nah biasanya kita ingat siapa sebetulnya hak milik mutlak semuanya yang mengasihinya. Tinggal ambil wudhu, apalagi saja. Jadi tinggal dibacakan Allah. Biar betul-betul apa yang tak usah dikatakan, kita merintih seperti kita memohon betul-betul memohon, ingin detik itu juga demi Allah. Apa yang kita butuhkan hari itu pasti
Kalaupun memang belum berhasil, sempurnakan doa kita. Berarti ada kekurangan. Kita masih ingat ke hal-hal belum bisa mengeluarkan makhluk yang ada di hati kita. Udah terus sebutin Allah hanya seperti orang kita merintih memohon betul-betul. Makanya Allah menganjurkan ya rayulah aku agar aku kasih semua apa keinginan kalian. Itu sudah perintah Allah SWT. Nah doa Allah dong preman. Ya Allah, cepetan ya Allah, kau belum ada ini. Preman, apa siksa? Ini taruh kau, minta dengan istilah lajuan. Sudah 3 hari saya belum ngerokok. Mau hotspot ketemu mau krengseng. Nanti dengan sendirinya orang iba. Jadi jangan kayak preman kalau memohon kepada Allah. Jadi banyak membaca Allahnya. Satu kali kita nyebut Allah, Allah manggil kita 100. Makin terus sampai kita dapat betul-betul hati kita ini betul-betul berharap. Sampai mana maksimalnya, sampai apa yang kita butuhkan hari itu juga Allah kasih. Kita mau minta doanya ke siapapun juga, orang besar, orang kecil, mau kiai sampai ustaznya sampai abulanya, kalau hati kitanya yang didoain kasih jalan. Berdoa minta sama Allah tapi berharap selain Allah, nggak nyambung. Dari Jakarta tujuan mau ke Labuan tapi naik mobil Kalideres. Nyampe salah langkah. Udah kita berdoa kita sama Allah ya sudah, berharap sama Allah. Bukan kita berharap ke usaha kita, jalanin aja usaha. Gak usah takut kita kehilangan pekerjaan karena Allah, itu lebih baik daripada kehilangan Allah membelain pekerjaan. Kehilangan istri atau suami karena Allah itu tak masalah. Tapi kehilangan Allah karena suami atau istri ini masalah besar. Makanya apapun kita jangan merasa milik kita. Semuanya hanya titipan. Kita nggak bisa bawanya, Allah akan giringkan semuanya. Ingat bila mana kita sedang dipercaya, langkah kita harus betul-betul jangan sampai kita kena pengaruh permainan dunia. Dunia itu di tangan bukan di hati. Kalau sudah di hati ini masalah. Mobil di garasi bukan di ruang tamu. Masalah paling sempit. Ini bukan anak-anak. Dunia jangan dibawa ke hati. Terlalu cinta sama istri, anak atau suami, melebihi cintanya sama Allah, ini masalah. Masalah nggak mungkin bisa kita mencintai Allah, tapi mencintai Allah, suami, anak, istri itu pasti akan mencintai. Makanya jangan terlalu berlebihan. Jangan merasa milik kita. Suatu-waktu Allah ambil semuanya, ini akan sakit hati kita. Lepasin semuanya, lepasin beban-beban itu, lepasin. Gak mungkin mendapatkan jawaban bila mana kita masih terkurung oleh rasa susah kita kenegaraan kita. Terus panggil Allah, merintih, mengeluhlah kepada Allah. Jangan ke makhluk, ke manusia. Ke manusia paling kita yang percaya kita doain. Mau bayar, mau bayar. Segitu aja, nggak usah diceritain ngomong istri. Malah, kenapa kita kalau cerita tentang keluhan kita, kesusahan kita, detik itu juga Allah tutup 40 pintu rezeki kita. Allah akan tambahkan beban-beban kita. Makanya nggak usah curhat.
curhatnya ke sana ke Mama Dede. Kaya. Di mana kita menceritakan kalau bisa orang itu tidak tahu kesulitan kita. Beban kita itu urusan dengan Allah. Sudah jangan, nggak boleh mengkait-kait urusan dengan yang lain. Anak istri nggak boleh diborong. Sudah, ini penderitaan kita. Sudah, tinggal yang bisa memberikan kasih sayang, yang bisa memberikan rezeki, yang bisa menjawab semua permasalahan kita hanya satu Allah. Ceritain sama. Gak usah banyak cerita ke orang lain, menghina-hina diri kita. Allahnya sampai murka. Kenapa? Allah menutup aib kita dari pagi, dari mulai tidur sampai bangun tidur, sementara oleh kita dibukakan ke orang lain. Murka Allah di sana, makanya ditutup 40 pintu rezeki kita. Apalagi cerita orang lebih menzolimi. Ikutin seburuk-buruknya orang lain, seburuk-buruknya orang lain tidak seburuk saya. Sebenar-benarnya saya tidak sebenar orang lain. Jadi jangan merasa benar, harus benar merasa. Tidak boleh merasa anggun. Kita banyak kekurangan, tahu diri kita sendiri. Orang itu benar, orang kita itu benar, tapi tidak sebenar orang lain. Sekurus-kurusnya ikan tetap ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan tetap ada tulangnya. Buang tulangnya, ambil dagingnya. Jangan melihat kecilnya, dicapakan maka lihat. Jadi intinya ya, nanti masalah jalan ini Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Kita harus tahu diri kita itu numpang di dunia. Udah numpang, udah diberikan fasilitas segala macam sama Allah. Jangan ngatur, aku tahu diri. Ini ngatur. Mau bayar ini, harus jual ini. Mau ini, harus usaha ini. Gak boleh aturannya. Kita yang diatur Allah. Ingat, kita ini numpang di dunia. Yang penting Allah maunya begini, kalian tinggal ingin apa, udah ngomong. Nggak usah ikutin prosesnya seperti apa. Itu tergantung aku, kata Allah. Aku yang ngasih kok. Yang ngasih diatur. Enggak begitu. Kamu mau apa nih? Mau bayar utang? Udah, mau apa bayar utangnya? Adapun cara Allah jalannya dari mana, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Bahaya kalau kita ngatur Allah. Udah tidak poin intinya apa nih? Kita ingin usaha, ingin apa usahanya nih? Ingin jualan nih, jualan apa? Jualan pakaian. Nah, tujuan usaha ini ingin apa? Ada yang ingin kebeli rumah, ada ingin kebeli kendaraan. Fokuskan ingin kebeli kendaraan bulan ini, otomatis usahanya jadi lancar. Jangan diminta doain usaha supaya laris, habis modal-modal, duitnya nggak ada. Dia mau belanja nopokin lagi. Minta usaha, pengen maju mepet ke jalan, nggak ada yang beli. Mau rame-rame nongkrong nanya beli kagak. Macak-macak itu
salah semuanya nggak ada di Al-Qurannya, nggak ada. Ada juga di Al-Quran begini, Allah menawarkan nih saking baiknya, kalian ingin apa? Aku sudah jamin dengan satu syarat, aku jangan dibuatkan oleh urusan apapun. Tuh di surah Al-Baqarah, banyak lagi yang lainnya. Sampai di surah Ar-Rahman 33 kali Allah menyebutkan Fabi ai ala rabbikum tiba-tiba. Rezeki mana yang kalian bisa? Bagi-bagi suami yang muka kanan, tawarin dulu kalau pengen nikah lagi, nawarin. Hampir setiap hari kita pasti dihampiri masalah. Entah itu masalah yang berujung bahagia atau malah justru berujung kesedihan. Saat mengalami kesedihan, manusia cenderung berpikir negatif dan tidak berbuat apa-apa. Untuk menghapus kesedihan tersebut, dan tidak sedikit pun di antara kita yang berupaya menghapuskan kesedihan tersebut dengan cara yang tidak benar, yang justru mendatangkan kesedihan dan kesusahan lainnya. Jadi malah berpikir ke yang lain. Di mana kita punya tekanan, kepikiran, itu langsung kita ambil dulu sholat sunat 40 rakaat. Beres sholat, assalamualaikum, langsung aja bulan. Udah kita lakukan terserah. Yang penting kita merintih dalam hati. Lama-lama lepaskan menjadi suara mulut tadi, biar hati yang langsung ke Allahnya. Ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Terus sampai apa? Nanti supaya timbul dari hati kita. Sudah dapat di hati Allahnya, baru dalam segala kebutuhan hari ini mau bayar, gak usah mikir lagi. Karena kalau keterima kepasrahan diri kita ini demi Allah, kita belum beres sholat pun sudah datang di depan rumah kita. Entah siapa itu, cuma intinya itu di luar malam kita. Semua apa yang Allah berikan layak tasib yang tidak disangka-sangka, itu semuanya di luar daripada harapan kita. Yang pasti yang membawakan semua tadi bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau kita terlalu dilepas sama Allah, di surah An-Nur ayat 22, sebelum kalian panggil dengan daya upaya, dengan jual beli, aku tidak akan membukakan pertolongan. Manusia yang punya dirinya Allah, Allah nanti yang menggerakkan semuanya. Kalau kita berharap bergantung kepada Allah hanya satu-satunya. Kita sudah disuruh tenang, malah kita repot. Jangan direnung terus, ini cepat tidaknya urusan kita beres ada di diri kita dengan Allah. Sudah tidak ada kaitan dengan apapun. Bersihkan dari kesedihan tadi, karena kita pernah sukses, kita pernah tidak punya tanggungan. Ingatin masa-masa itu. Apalagi perempuan, itu perempuan kalau naik motor kacanya lihatin, tidak ke belakang dia, ke belakang. Karena perempuan itu tidak mau melihat masa lalu, inginnya masa depan terus. Capek mau aja. Cermin perempuan itu bagaikan cermin. Hati-hati. Makanya
udah takut masalah tahu seberapa ngomong satu kata dibalas dengan 30. Jadi intinya kalau ingin berubah nasib, kalau ingin hilang dari permasalahan beban hidup, dua taat segala perintah Allah dan Rasulnya. Beres saya dulu masalah anjur. Cuma tinggal taat kepada Allah yang punya dunia, menjalankan perintahnya, dan kepada Rasul menjalankan sunnah. Dengan otomatis berubahlah semua nasib kita. Jadi sekarang kalau ingin berubah nasib, ubah ibadah kita. Serius kita dalam ibadah. Ini mah menurut aing doa bae aing ngaji bae. Ke rumah sasaran sudah tiduran bergantung. Buka isi. Hari minta dong senangkan uang. Kesedihan yang sedang kita rasakan sebenarnya merupakan salah satu wujud kasih sayang Allah. Jadi caranya Allah memberikan ujian kepada hambanya, itulah tanda sayang Allah. Makanya jangan bangga dulu. Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang fakir tanpa memberikan harta. Allah bisa membuat susah indah kepada orang kaya tanpa harus ngambil kekayaan. Cuma kalau jelma suci, jelma hebat, dihina-hina mereka kena pencabulan. Jadi terhina. Padahal kaya, dia nggak bahagia, dia sedih, dia kecewa, terancam. Orang fakir, orang susah, gimana Allah menyimpan kebahagiaannya? Suruh isi orang kaya yang sudah fasilitas semuanya ada, tinggal pakai. Nggak usah bayar, nggak usah apa. Karena kebanyakan rumah tuh nggak punya tapi bisa bikin bahagia. Suruh isi. Pada saat itu Allah sedang mencari kita untuk mendekat kepadanya, menyapanya dalam doa dan zikir kita. Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk kembali kepadanya dan menyadari bahwa hanya Dialah yang mampu menyelesaikan semuanya permasalahan kita, menghapus kesedihan kita hingga ke akar-akarnya. Sekali lagi, yang memberikan rezeki siapa? Yang memberikan sehat siapa? Takut. Semua jawaban itu ada Allah. Lain ada di pekerjaan, lain ada di makhluk. Tidak bisa. Makhluk itu demi Allah tidak akan bisa bantu kalau bukan gerakan dari Allah. Ini Allah sudah nggak ada di hati, baru di hati, hanya di mulut. Pikiran kita hanya duit, satu. Gak ingat kita siapa yang memberikan itu semuanya. Allah yang menggerakkan, bukan dapat kita. Kita itu datang ke sini duduk apa didudukan sih? Kalau didudukan berarti Allah yang menggerakkan. Tapi kalau duduk itu berarti hawa nafsu kita. Allah pencet bikin satu bisa. Kau mau bisulin aja jubur mangkok, mau bisa sebagai Allah. Cuman cara Allah ini memberikan satu beban, itu tandanya mau mengangkat beban yang ada. Cuman kitanya harus nyaman langsung lagi pas lain sama Allah. Jangan diberi kesempatan untuk berpikir kemana-mana. Jual apa? Bang mana yang bisa bantu? Pinjam kemana? Dukun mana yang canggih?
kiri sampai kanan, langsung itu tanda Allah mau ngasih, mau menjawab apa yang menjadi persoalan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita, makhluk nggak tahu. Makanya kasihnya pasti nggak cukup karena tidak tahu kebutuhan kita. Tapi kalau sama Allah habis sama sekali kakak. Karena Allah yang mana tahu semua kebutuhan kita. Oleh karena itu sangatlah salah jika kita melupakan doa dan zikir kepada Allah. Sedangkan baginda Muhammad SAW telah mengajarkan beberapa doa dan zikir yang khusus dibaca untuk menghapuskan kegalauan. Tidak punya duitnya salah dua. Sholat hajat, tahajud, jangankan masalah rezeki kita, dosa kita dihapus. Jadi kalau kita belum tobat, kita belum sadar, menyadari diri sendiri, menyadari butuhnya kita sama Allah, sampai kiamat pun masalah beban kita tidak akan terhapus. Ya terusin. Main riset. Itu udah gede. Jadi kita lagi jalan. Ipan orang cicing numpang di dunia. Jadi ikutin aturan yang punya dunia. Usaha Allah itu bisnis. Tapi mau bisnis tak modal. Jom. Nasabah. Dua beli sampai pohon kita sahabat. Jangan takut kehilangan dunia karena Allah, tapi harus takut. Mendingan kita daripada ditinggal Allah mendahulukan pekerjaan. Berhajar ke mana coba tinggal? Ada ke Bogor? Aku ke Allah. Mau ke Padang? Oh ke Allah. Ke mana? Yang di sana juga kan bukan milik kita. Bisa aja apa tsunami, bisa apa gempa, habis sama Allah. Dunia itu jangan sampai memiliki. Wali itu bukan istilahnya wali harus fisikal. Wali ada. Cuma dia akan merasa memiliki, itu hanya titipan. Kalau kita bukan wali, baru jadi ahli. Belum kajian. Sekarang taruna, sekarang jabatan apa? Mau jabatan RW, mau lurah kan itu, bikin bohong. Boleh urusan dunia karena kita butuh dunia apa? Karena dunia ini sebagai ladangnya buat kita mencari bekal untuk pulang nanti. Dunia itu hanya sementara, hanya sebagai tempat meninggal kita, tempat usaha kita mencari bekal untuk menghadap kepada Allah. Jadi di dunia ini nggak ada yang sampai selamanya kaya. Dunia nggak ada yang dibawa. Sekarang istri bapak bilang alat piu, bapak udah nggak ada dunia rumah, alat piunya pindah ke orang. Teman WA ada. Yang masih muda, aman di sekolah semua. Tapi bisa bahasanya. Ada yang berpikir aki-aki. Jadi jangan terlalu siap mengeluarkan makhluk di hati kita selain Allah yang menempatkan di hati kita. Dicoba ya. Coba kita keluarin makhluk, kita nggak terlalu menduakan Allah dengan bertuhan kepada duit, bertuhan kepada bisnis, usaha, sampai kita lupa meninggalkan siapa yang betul-betul hakiki yang kita sembah. Jangan kayak kafir, jangan diikuti. Kalau bapak ingin selamat, sukses dunia akhirat. Kalau ingin begini aja terserah. Yang penting kami sudah mencocokan semuanya apa yang Allah maunya terhadap kita semua. Jadi kita harus betul-betul butuh sama Allah, bukan butuh pekerjaan. Di zaman Nabi Ibrahim turun 3 malaikat, api, angin, air.
Aku tidak perlu kalian, aku butuh Allah. Karena mereka pun dapat dari Allah. Malaikat ditolak oleh Ibrahim. Yang kalau tawaran timbang bagi, bisnis lagi. Nah, itu sampai kapan? Jangan terlalu berharap besar. Cukup enggak puas enggak, malah jadi durhaka. Mumpung kita masih nempel roh kita di badan kita, segerakan hilangkan dari penyakit-penyakit hati ini. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap sama Allah, nanti Allah yang menggerakkan manusia, yang mengantarkan rezeki tadi kepada kita. Usaha ya usaha, tetap berusaha namanya juga. Allah yang menghasilkan kita. Tapi jangan berharapnya kita apa yang dilakukan oleh kita itu baru dimintakan sama Allah. Sampai Allah menceritakan kalau kalian tidak punya garam, minta kepada Allah. Ya mentana kata tangga mah, seruat tangga di terpain kesusah. Orang butuh satu biji dikasih setengah, kan tetap tercukup. Tapi ke Allah minta satu dikasih 5. Dicoba. Sudah kebiasaan kita mau berangkat, ya aduh pikiran ya ongkos terbuka, ayam yang berangkat jalan. Tapi ongkos terbuka rumah. Tapi lulus, kok lain bulan gitu. Ya waktu nama jajan segala ngomong terbuat duit guys. Berbang ya jabatan lain. Jadi semua Allah itu menurunkan rezeki disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan dari budget ataupun dari usahanya, bukan. Usaha banyak, tapi kalau kebutuhannya cuma sedikit itu yang kelihatan, yang lain hanya hitungan di luar, bukan kita. Hanya tulisan uang sekian di orang, uang sekian di orang, uang sekian di orang, sekian. Jadi yang kemakan itu ya yang dimakan oleh kita. Nih, silakan rasakan. Tidak ada yang sesuai dengan pengeluaran kita. Lihat penampakan dari Allah. Usaha kita sebulan dengan kita pengeluaran jauh langit sama bumi. Tapi faktanya kenyataannya kita cukup saja. Ada aja. Tuh. Kalian tidak mengakui. Mengapa? Ini mulai aku udah nggak bisa makan. Nasi beras juga cuma setengah aja. Maksudnya, sedangkan yang kita ngomong juga sama dia lagi kesusahan. Menghina-hina diri berharap dia ngasih, pada akhirnya kagak ngasih. Ayo ngomong, ayo terbuka. Nanti suatu waktu orang yang kita baru tadi ngomong lagi ke orang. Maunya masih bisa buka beres-beres saja. Itu nasihat ngomong. Nah jadi sudah semua kesulitan kita keluar oleh kita sendiri. Itu pokoknya serunya begitu. Jangan curhat siapapun, apalagi namanya orang tua. Harus tahu diri kita belum bisa menyenangkan orang tua. Jangan lapor-lapor yang susah. Cukup kita doain. Laporan biar bohong menyenangkan orang tua, biarin bohong juga. Pahalanya gede. Yang penting orang tua saya senang mendengar berita ini. Jangan ngasih beban terus. Kasihan jadi melamun, sakit, mati. Kasih kabar-kabar berita yang menyenangkan. Seperti dulu kita dikasih kabar-kabar menyenangkan sama orang tua. Seperti itu, itulah kita akan cari. Itu pahalanya gede daripada cuma omdo doang. Nanti mah doain lagi. Kalau ini hasil mah besar hasil mana gua ya muji. Beres dua kilo ya.
terus nyawa beak jadi. Jadi intinya, pokoknya mah jangan biarin. Kalau benar-benar kalian percaya sama Abi, sudah ikutin. Kalau ini cepat beres. Tinggal ambil wudhu, sholat sunnah. Tapi mana usolihnya? Usolih sunnah dan hajat dikodoin. Kalau baik hutang dikodoin daini. Kalau sholat sunnah dan hajat dirokabain ilahi ta'ala. Beres salam, udah. Jadi sekali apa-apa udah. Supaya betul-betul menjurus kerusuhan kita, biar mendapatkan apa yang di hati kita ini berasal langsung kepada Allah. Allah Maha mendengar 24 jam tanpa tutup, selalu mengaman kita terus. Sampai mana Allah pertimbangkan betul-betul berharap kepada Allah, semuanya kalau sudah kepasrahan kita betul-betul menerima apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah langsung. Gak usah kepo, gak usah bingsatan, gak usah pakai mamuk. Pokoknya intinya mah semuanya juga pasti waktu dan tempat Allah yang punya. Biarpun masih 1 tahun kita masalah kita beres, jawaban itu datang, berhubung kita nangis terus sama Allah, Allah akan cepatkan permasalahan kita dibereskan. Kalau kita terus memohon kepada Allah. Tapi selama ini, kenapa ini bisa lama? Karena kita tidak butuh sama Allah. Kita masih butuh makhluk, masih butuh pekerjaan, masih butuh jual beli. Di situ Allah Maha Pencemburu, makanya Allah jauhkan apa yang kita harapkan selain darinya. Maka dari itu, sekali lagi, Abi omarkan, Abi peringatkan, tolong mulai dari sekarang tinggal pilih doain mau bayar besok, doain mau belajar besok, mau sekolah besok, doa itu doa. Kenapa berkali-kali ngomong begini? Karena Allahnya murka kalau kalian bicara apa adanya, ngomongin kesedihan, itu Allahnya yang murka. Kasihan hatinya. Kalau kamu nggak ngaruh, cuma yang jadi parah abinya juga jadi susah ngurangnya. Kenapa? Karena kesedihannya dibocorin. Yang Allah sudah ditutup aib kita itu sama Allah. Makanya Allah sampai murka. Kalian ember ngomong, nggak ngomong, itu di sini nggak diomongin dulu. Jadi kalau mau curhat kami yang enak-enak aja. Kalau minta doain ini besok jangan lupa ya, bayar ini itu lupa. Didoain besok ya, mau belanja, modal. Jangan begini. Ini belum aja ini. Waduh, mana butuh modal ini. Nah itu nggak usah. Langsung Allah tambahkan modal itu tadi. Jadi nggak usah. Agar aku juga nggak ngapain kau, bisa bantu materi kagak. Jangan diajak-ajak usaha, karena dia mulai buka bisnis. Biar kemarin dagang kau, sih dagang kau. Dan berapa ya kamu semain?
Dia jangan nanya, dia tuh poin. Dia mau kain nanya kita kasih nyawa, nggak ada mau kain. Mati dia. Suruh baby, bayano di Balanjang, betul Balanjang, 1 juta. Sebelah ke bisa modal. Udah cuma itu. Dia mau kain, kumainnya duit nih. Kalau naik jalan gede, kalau tadi masih kain yang itu masih kan nyamuk, jangan ditilang. Lagi pun punya duit. Jadi kalau sampai beban kita hilang, berarti kita sudah dianggap lulus sama Allah. Berarti masalah kita hilang. Berarti ikutin apa yang menjadi keinginan. Bukan dengan Nabi ya, apa yang Nabi kasihkan cara untuk menghalau tadi. Dengan kita sholat tadi, langsung kita kepada Allah minta semua kebutuhan kita. Dicoba, jangan terpuruk dalam begini. Baru bisa, belum juga dicoba kamu tak bisa. Dicoba terus, jangan 1 kali baru jangan. Ini badan kita ini kan kotor banyak ininya. 1 hari bersihkan, 2 hari bersihkan, baru bisa dicepati. Kayak gitu. Kan kita pindahan rumah dari yang terpuruk supaya jadi terang. Nah itu kan perlu dibersihkan dulu, nggak langsung yang tempatin aja. Bersihkan hati tadi dari kerutan tadi supaya kita hati jadi tenang, bisa untuk mencapai kepada Gusti Allah. Banyak sekali riwayat yang menerangkan sahabat Rasulullah begitu anaknya meninggal, nah nggak minta ke Rasulullah, padahal ada Rasulullah disitu, minta kepada Allah di depan Rasulullah. Dia mualaf pindah. Takutnya apa? Anaknya meninggal. Dia minta sama Allah, ya Allah, jangan meninggal dulu putra saya. Nanti takut gara-gara saya masuk Islam. Jadi apes akan jadi mati. Jangan sekarang ya Allah. Biar saya menikmati dulu untuk masuk Islam. Pagi dimakamin, siang tidak makan siang, berdua sama anak yang meninggal hidup lagi. Tapi dia nggak bergantung diri kepada Rasulullah, mintanya langsung sama Allah. Apa bilang Rasulullah? Mantap. Jadi masa balik kan? Gantung diri berkaya. Tapi bicara kata-kata, bicara sekarang. Berhasil enggaknya semua permasalahan kalian ini sudah Abi ajukan semuanya. Tinggal cepat enggaknya ada di tangan masing-masing. Mau cepat, jangan banyak mikir, cepat ke sana. Karena proposal semuanya udah Abi ajukan semuanya. Keinginan semuanya, malah dikumkan semuanya. Malah ada yang satu-satu perorangan. Nah dari sini terus gimana kata Abi? Udah terus mohon sama Allah biar lebih cepat di ACC. Ada proposal ngaju ke sana, masing-masing dibawa sama Abi nih. Abi apa namanya? Kalau di kantor pengajuan proposal banyak nih, mampak nih, Abi bawa. Nah, udah Abi tahu mana nih jalan ininya. Udah Abi bawa proposal ini. Nah kalau ingin cepat ambillah berkas kitanya, sering kepada Allah. Biar aku masih membawa. Kalau misalnya kita nomor urut, nomor siapa yang taat kepada aku dudukan. Dia punya gantiannya apa? Tarik sama aku. Ini berkas kamu. Ya udah, asal saya cair. Kayak gitu. Ini memalas. Proposal tahun berapa? Belum biasa saya ada. Orangnya nggak ada tanggapan.
Pengajuan orang kudu sering. Utang gede yang sekali doang. Sering supaya cairnya banyak. Apapun juga. Yang penting intinya kita menanamkan beban ini jadikan sebagai ladang ibadah buat kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kita dikasih beban seperti ini, Allahnya ingin dekat sama kita. Jadi jangan diambil dengan emosi, apapun itu bentuknya, ambil sebagai kita ini ada apa nih sampai kita dicubit sama Allah. Jadi jangan menyalahkan seseorang. Tanya masalah diri sendiri. Kenapa saya harus mendapatkan seperti ini? Oh berarti ada yang salah. Oh saya udah jauh sama Allah. Nah inilah dijadikan motivasi ataupun dijadikan sebagai pelajaran buat kita. Allahnya masih sayang sama kita. Sampai bilang begini, ya Allah kalau ini sakit tanda sayangmu tambah lagi seminggu lagi ya Allah. Ini berobat lah ngobrol capek-capek yang menyebar. Kalaupun ini beban ini sebagai pelebur dosa saya ya Allah, tambah lagi bebannya. Yang istighfar, yang amin. Dulu waktu zaman para sahabat semua datang mengikuti Rasulullah dengan doanya, ya Allah hidupkan saya dalam kesusahan, tidak punya apa-apa. Ternyata Allahnya nggak berkehendak seperti tadi. Banyak sekali Sayyidina Utsman sampai sekarang rekeningnya masih ada masukan aja 50 miliar per bulan. Itu rekening Sayyidina Utsman masih masuk ke Arab Saudi dari air sumur. Padahal orangnya berapa ribu abad nggak ada. Padahal selalu meminta, ya Allah yang lebih miskinkan saya. Ternyata kaya semua. Kita sekarang ya Allah kaya kita susah. Kalau Allahnya nggak berkehendak itu nggak bisa. Itu kan semuanya kemana Allah. Makanya mudah sebetulnya bagi Allah itu mudah untuk mengkayakan itu mudah. Cuman kita terpaut dengan kesedihan ini terus. Dari mana, bagaimana kita yang menjadi hijab dan menjadi tidak Allah kabulkan. Sementara kita masih berada di pikiran yang terpuruk tadi. Demikian banyak-banyak yang berarti. Cuman ini yang berani masalah hak dan kewajiban suami istri. Hanya sedikit nanti. Alhamdulillah qad arsala rasulahu Ahmad bid-din ala. Puji kehadirat Allah mengutus kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menyempurnakan agama. Salatu wassalamu ala nabi qad akrama nisa bi ghairi hilaf. Suami memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istri. Istri juga memiliki hak yang wajib dipenuhi suami. Jadi ibu gampang kalau ingin kaya, dukung suami. Doakan suami, taat sama suami, itu jadi pahala buat ibu dan suami jadi tenang, bisa mudah mendapatkan sesuatu. Jangan terus dituntut segala macam. Mau pulang ke rumah jadi takut, mikirin alasan gara-gara kemalaman, kayak galak berlimpah. Jadi emang bukan suami takut istri, emang istrinya yang mungkin. Jadi dicoba jadi rangka, jadi jangan jadi hantu. Kalau di rumah ibu harus jadi hantu, bukan doang hantu. Pipi biak mengekring, paru kamu malu mati, dua kosong. Pemajikan baca apa ulah itu tapi semua Tuhan.
Udah, jangan pakai apa-apa, pakai persegi yang tebal. Awas, preskel pakai minyak angin om. Cium tobong lala dan salah. Bikin jadi ratu kalau di rumah seorang istri harus pakai model pakaian barat, kalau keluar harus jadi pakaian Arab. Ini memang menjadi orang barat, pakai celana wahai, hari Hawaii mah ukur, hari wahai mah 5 cm dari arah pusat. Wahai, ay kenapa racing macam Hawaii masih ada tuh lewat Hawaii. Tapi kalau keluar harus kayak orang Arab, pakai cadar boleh. Karena kewajiban orang muslim wajibnya pakai hijab. Pakai jilbab orang muslim wajibnya. Ulah sotoy sok tahu. Siapa lagi ke bapak kami udah dulu pakai tiung. Orang muslim wajibnya pakai jilbab. Lu diwajibkan sotoy lu muslimah, muslimah siapa lagi? Fokus. Pakai cadar boleh, dibolehkan bagi. Kenapa harus pakai cadar? Takut cantiknya terlihat. Muka itu boleh ditutup, boleh tidak ditutup. Mulai kemana-mana pakai cadar, ada antara lain bebas. Yang nggak boleh itu nutup banget takut. Banget siapa bebas pakai tutup nanau. Dulu zaman Nabi Yusuf pakai cadar Nabi Yusuf, karena banyak emak-emak yang tergoda sama Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf pakai cadar. Makanya Abi selalu bawa iya dari nutup. Siapa yang sering kerja? Boleh lagi pakai cadar kalau cantiknya mau robi, gantengnya robi, kayak Nabi Yusuf. Aduh, ganteng habis nih. Habis kegantengannya sampai atur. Ganteng habis. Ganteng habis ya. Boleh dibuka boleh, karena yang boleh kelihatan muka, tapi yang lain harus tertutup aurat. Aurat perempuan itu bukan dibungkus tapi ditutup aurat. Beda bungkus dengan ditutup beda. Kalau sekarang yang dipakai oleh kaum perempuan itu namanya dibungkus. Dua kado, dureng dibungkus sama ditutup beda. Kalau dureng yang dibungkus, kalau luar cucukna. Jadi perempuan yang pakai pakaian muslim dibungkus bukan ditutup. Kalau ditutup dureng nggak bakalan nonjol durinya ya. Tapi kalau namanya dibungkus pada nonjol. Yang wajib juga menutup aurat bukan membungkus aurat. Jangan mentang-mentang udah tua kayak aki-aki. Kami kebutuhan aki-aki mau. Pernah nganterin aki-aki ketemu dengan temannya yang masih hidup. Bari ini aku berbagi. Sia nyi tadi. Mau bicara benerannya. Sekarang kan, ayo nanti ikut ke bapak-bapak aki. Siapa teh? Siapa teh? Jadi dulu teman sekolahnya. Ih, gelisan banget. Ih, belum. Tadi saya dulu baju kebanyakan.
Itu cek yakin nggak tulisan baik dan kalau saya mau naon. Mana? Dong jelasin apa itu? Tulisan baik lah. Kalau menurut itu bukan kaca apa? Pakai kaca. Biasa lebih pakai ini asli agak pulang itu. Nanti suami yang diam saja tentang aurat perempuan dan Allah akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Kalau suami diam saja pada saat sudah jelas mutlak itu disebut dais. Ibu-ibu hati-hati kalau ambil wudhu di sini kan banyak yang bukan mahram. Satu lembar kelihatan soleh bukan mahramnya, 4 laki-laki terseret masuk neraka. Suaminya, anak laki-lakinya, orang tuanya, saudara laki-lakinya. 4 manusia tadi, bukan 4 biji, tapi 4 yang disebutin. Paman kita ada berapa? Yang laki-laki. Anak laki-laki ada berapa? Suami saya berapa? Suami tetap kita. Nah itu bapak mertua, bapak sendiri itu terseret, dia pun sudah masuk surga. Satu lain. Makanya kalau guru di tempat umum cukup ibu ditonjok aja nanya, nggak usah lupa ngomongnya. Mentang-mentang di ibu ceri boleh ngecat sendiri, rambut digulingin, sekalian jangan ya. Ulang sana aja, guys, kolot, jadi lo bagi aki-aki, aki-aki, laki-laki. Oh, dulu nama. Menarik lagi cek gue, lamun nempok urang narawe gelis ditempok. Rizki. Lamun dikicek gue makhluk. Dibentang gede haram. Mesti daripada makhluk yang haram, ngomong gue segala. Belum. Jadi lagi sama sekali, tapi daya rasa. Daya sir karena nafsu aman terangga, tapi lamun daya sir karena hati urang. Kita kenal neraka jinah disebut. Ruang mengeluarkan sperma tanpa ada pasangannya itu sama berzina dengan ibu jari. Jadi intinya bakti kepada suami itulah karena ridhonya seorang, ridhonya Allah ada di ridho suami. Kalau kita sudah taat, nggak perlu membangkang, demi Allah semua rezeki jadi mudah. Dosa kita pun bisa hilang sedikit-sedikit, biarpun suami seperti apapun. Udah terserah urusan dia itu sama Allah. Yang penting apa urusan saya, perintah saya kepada Allah, yaitu laksanakan. Kita taat demi Allah, punya suami karena Allah. Berarti ikutin apa maunya Allah, jangan ikutin kemauan sendiri. Karena kemauan sendiri adalah nafsu yang memang datangnya dari setan. Setiap orang mau mendapatkan sesuatu hal, pasti Allah uji dengan emosi rata-rata. Bisa kita mengalau emosi tadi, mengalau itu menang, rendah hati akan lebih baik daripada kita rendah diri. Kalau kita melampiaskan emosi kita, berarti kita jadi rendah diri. Dapat-dapatnya memang nggak cukup. Kalau kita lurus, bisa menahan emosi, nggak saling menyalahkan. Dia jelek, tapi tidak sejelek aku. Dia salah, tapi tidak sesalah aku. Dia buruk, tapi tidak seburuk aku. Aku benar, tapi dia lebih benar. Itulah akhlaknya Rasulullah. Makanya kalau ingin merubah nasib dari malam ini, kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
maka otomatis nasib kita jadi lebih baik daripada yang lain. Mulai belajar ya sholat benerin, maksudnya benerin dalam arti ilmunya, karena ibadah tanpa dengan ilmu itu demi Allah tidak akan Allah terima. Tentang wudhunya, karena banyak sekali tentang sholat yang banyak pertanyaan di kubur dan di alam asal nanti. Ya, makanya wudhunya harus kita baguskan. Dari itu, ayo pelan-pelan. Tapi kalau seandainya kita belajar belum bisa, demi Allah dianggap bisa, diampunin sama Allah. Tapi kita nggak bisa, nggak mau belajar, itu yang jadi masalah. Tapi kita belajar belum bisa, terus kita tidak ada umur, lunas semuanya Allah terima ibadah kita. Tapi kita sudah tidak bisa, tapi kita tidak berusaha, ini jadi masalah. Ibadah kita tidak akan Allah terima. Kayak dari itu, mulai dari sekarang tentang guru seperti apa yang bagusnya, sholat tentang bagaimana kesempurnaannya, yang membatalkan sunnah muakkad itu banyak sekali di sholat. Kata kita nggak batal, ternyata itu membatalkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.